Balangan sumbang 3 medali pada perhelatan Popda Kalsel 2021. Arjuna Balangan sumbang 2 emas pada gelaran Popda Kalsel tahun 2021. Atlet dayung Balangan akan memiliki tempat latihan baru. Karate tambah pundi-pundi medali Balangan pada gelaran Popda Kalsel tahun 2021. Tinju sumbang 3 perunggu untuk Kabupaten Balangan pada gelaran Popda Kalsel tahun 2021. Voli pasir Balangan pastikan 1 perunggu pada gelaran Popda Kalsel tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita dari arena Popda Provinsi Kalsel tahun 2021 yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan. Bersama saya, Deslia, berikut batarbangan edisi spesial Popda Provinsi Kalsel selengkapnya. Turun dengan kekuatan 3 atlet, Kabupaten Balangan sukses sabet 3 medali pada perhelatan Popda Provinsi Kalsel di lapangan Jipok Banjarbaru, Selasa 13 Juli 2021. Turun dengan kekuatan 3 atlet, Kabupaten Balangan sukses sabet 3 medali pada perhelatan Popda Provinsi Kalimantan Selatan di lapangan Jipok Banjarbaru, Selasa 13 Juli 2021. Ketiga medali itu terdiri dari 2 emas yang didapat dari nomor tolak peluru putra dengan jauh lemparan 13,42 meter dan lempar cakram putra atas nama Hansel Johannes Matthew Sehombing dengan jauh lemparan 43,35 meter serta dari nomor lari 800 meter putri atas nama Elia Rahmah. Ditemui usai pertandingan, peraih 2 emas Hansel Johannes Matthew Sehombing mengaku dirinya merasa puas atas raihan yang didapat meskipun masih di bawah dari rekor pribadinya. Atletik itu kan olahraga yang terukur, jadi kita bisa mengukur kemampuan kita masing-masing sama kita bisa mengukur hasil orang, jadi kita sudah bisa menerka-nerka. Hansel berharap kedepannya ada perhatian berupa pembenahan fasilitas untuk atlet agar atlet merasa dihargai dan tidak malas untuk latihan. Sementara itu, Elia Rahmah yang berhasil meraih perak dengan catatan waktu 2 menit 49,09 detik mengakui ada sedikit salah strategi sehingga emas yang ia targetkan urung didapat. Besok nanti bisa lancar dan mohon doanya biar bisa apa? The best. Juara 1. Iya. Emas harusnya. Terpisah, pelatih tolak peluru dan lempar cakram Setiawan Pamungkas mengatakan, sebagai pelatih memang menargetkan emas untuk nomor tolak peluru dan lempar cakram. Tolak lempar kami memang menargetkan emas karena melihat dari yang kemarin sudah mengikuti Kejurprov, jadi musuhnya itu sudah di atasnya dia sudah mendapatkan juara 2 atau medali perak kemarin waktu Kejurprov. Sementara pelatih lari Rukijan mengucapkan syukur atas hasil yang diraih Elia Rahmah. Alhamdulillah, rekor Jurprov telurnya udah pecah. Popda ya udah pecah ya. Kita sudah dapatkan 2 emas tadi pagi, ini sudah perak ya. Yang selama ini kita gandang-gandang ternyata sudah membuahkan hasil ya. Sudah dapat 2 emas, 1 perak, dan besok masih ada 200 meter sama final di 1.500 lagi ya. Ex dan Ramil Kecamatan Batu Mandi ini berharap dukungan maksimal dari masyarakat Balangan untuk 2 nomor tersisa yakni lari 200 meter putra dan lari 1.500 meter putri. Edi Asnaredi dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat,
tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Termotivasi apa yang diraih atlet cabang atletik? Atlet panahan Kabupaten Balangan tampil terengginas dengan menyabet 2 medali emas pada ajang Popda Provinsi Kalsel yang berlangsung di Gor Hasanuddin Banjarmasin, Selasa 13 Juli 2021. Termotivasi apa yang diraih atlet cabang atletik? Atlet panahan Kabupaten Balangan tampil terengginas dengan menyabet 2 medali emas pada ajang Popda Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gor Hasanuddin Banjarmasin, Selasa 13 Juli 2021. Tambahan pundi-pundi emas untuk Kabupaten Balangan ini didapat Cahyadi Rahman dari divisi kompon 50 meter kualifikasi sesi 1 dan sesi 2 putra. Ditemui usai pertandingan, Cahyadi Rahman mengungkapkan rasa bahagianya atas hasil yang dia raih. Target sendiri ya alhamdulillah sudah tercapai untuk mendapatkan medali emas di ajang Popda ini. Jadi target memang emas ya? Memang. Terpisah, pelatih tim panahan Kabupaten Balangan Wahyudi mengatakan dirinya merasa bersyukur atas raihan 2 emas ini. Sampai saat ini kita bisa menyumbangkan 2 medali emas dulu di nomor kompon putra. Insya Allah ada 2 kategori lagi yang kita targetkan untuk meraih medali. Setidaknya meraih medali, kita tidak berani menargetkan di emas, perak atau perunggu. Tapi insya Allah kita menargetkannya dapat medali lah. Wahyudi menambahkan, di awal target yang ditetapkan adalah 2 medali emas. Namun dirinya menegaskan, meskipun target telah tercapai, bukan berarti semangat juang akan mengendur. Atlet panahan Kabupaten Balangan akan berusaha untuk menambah pundi-pundi medali lagi. Terakhir, pria yang dikenal kalem ini mengatakan, pihaknya tidak akan berpuas diri atas raihan yang dicapai. Akan ada pembinaan-pembinaan berkelanjutan agar regenerasi di cabang panahan bisa terus berlanjut dan prestasi yang diraih bisa dipertahankan. Edi Asnaharyadi dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir.
Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh Atlet dayung Kabupaten Balangan akan segera miliki tempat latihan baru yang lebih representatif. Hal ini diungkapkan pelatih dayung Balangan, Sambrun, di sela-sela perhelatan Popda Provinsi Kalsel tahun 2021 di venue Dayung, Sungai Awang, Banjarmasin, Rabu 14 Juli 2021. Atlet dayung Kabupaten Balangan akan segera miliki tempat latihan baru yang lebih representatif. Hal ini diungkapkan pelatih dayung Balangan Sambrun di sela-sela perhelatan Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di venue Dayung Sungai Awang, Banjarmasin, Rabu 14 Juli 2021. Sambrun berkata janji itu diungkap Ketua KONI saat meninjau pertandingan dayung di Popda Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pinjau lapangan ya sudah tadi kita ngobrol dengan untuk masalah Ketua KONI, beliau insya Allah akan memperjuangkan kita mau untuk membangun venue lapangan sekitar 1.500 meter. Sambrun menambahkan untuk venue latihan baru yang rencananya akan dibuat di daerah Tundi, memiliki panjang lintasan 1.500 meter. Terkait dengan Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 ini, Sambrun meminta maaf kepada warga Balangan karena tidak berani memasang target setidaknya mengulangi prestasi pada Popda tahun 2019. Dan berusaha semaksimal mungkin, semoga kita dapat memperjuangkan atas nama Balangan dan membawa nama baik Balangan. Karena tahun-tahun yang lalu kita selalu ada membawa medali. Selain faktor lawan yang memang lebih siap secara teknis, faktor non-teknis berupa sarana yakni jenis dan material perahu pun juga mempengaruhi prestasi atlet. Oleh karena itu, Sambrun berharap kedepannya mendapatkan perhatian terkait faktor non-teknis tersebut dan dirinya akan siap bertanggung jawab untuk membenahi faktor teknis sehingga atlet dayung Balangan bisa berprestasi maksimal. Edi Asna Haryadi dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.
Turun dengan kekuatan 3 atlet putra, Karate Balangan berhasil meraih perunggu pada perhelatan Popda Provinsi Kalsel tahun 2021 di Borneo Futsal Banjarmasin, Rabu, 14 Juli 2021. Turun dengan kekuatan 3 atlet putra, Karate Balangan berhasil meraih perunggu pada perhelatan Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di Borneo Futsal Banjarmasin, Rabu 14 Juli 2021. Raihan perunggu didapat pada kelas komite di bawah 70 kg putra atas nama Ahmad Yusi. Ditemui usai pertandingan, Ahmad Yusi mengatakan dirinya senang bisa meraih medali perunggu pada Popda 2021 ini. Untuk menjadi yang lebih tinggi lagi dan menjadi juara 1 atau berdiri di podium 1 untuk provinsi. Ahmad Yusi berharap kedepannya bisa berprestasi lebih baik lagi. Sementara itu pelatih tim Karate Balangan, Ahmad Rifki mengatakan sebenarnya tidak ada target khusus yang dibebankan kepada atlet pada Popda ini karena kurangnya persiapan akibat terkendala pandemi. Hari ini kita tim Popda Karate Balangan menurunkan 3 atlet, turun pada kelas min 55 kg putra, min 60 kg putra, sama min 70 kg putra. Pada perhelatan Popda Provinsi Kalimantan Selatan ini, tim Karate Balangan turun di kelas komite di bawah 55 kg putra, kelas komite di bawah 60 kg putra, dan kelas komite di bawah 70 kg putra. Edi Asnaharyadi dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Tampil perdana dengan kekuatan 3 atlet putra dan 1 atlet putri, cabang tinju Kabupaten Balangan sukses raih 3 medali perunggu pada perhelatan Popda Provinsi Kalsel tahun 2021 di Wisma Kartika Antasari Banjarmasin, Rabu 14 Juli 2021. Tampil perdana dengan kekuatan 3 atlet putra dan 1 atlet putri, cabang tinju Kabupaten Balangan sukses raih 3 medali perunggu pada perhelatan Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 di Wisma Kartika Antasari Banjarmasin, Rabu 14 Juli 2021. Adapun medali perunggu tersebut disumbangkan Andika Saputra pada kelas 54 kg putra, Fitra Adiatma pada kelas 64 kg putra serta Risna pada kelas 54 kg putri. Pelatih tinju Balangan, Herianto mengatakan dirinya tidak menduga bisa meraih medali walaupun perunggu, mengingat ini pertama kalinya tinju mewakili Balangan berpartisipasi di ajang Popda. Target tidak ditargetkan, Bang, tapi kami berusaha supaya supaya ada mengawali untuk cabur tinju supaya dapat perhatian dari pihak pemerintah daerah. Herianto berharap kedepannya ada fasilitas latihan, terutama latihan fisik, karena kurangnya latihan fisiklah yang menyebabkan atlet gagal menembus final. Sementara itu, peraih perunggu kelas 64 kg putra, Fitra Adiatma mengatakan dirinya merasa bangga atas hasil yang didapat. Besok kerja tuh dapat medali 1 untuk Balangan lah, bisa membanggakan dari Balangan. Kedepannya Fitra berjanji akan berlatih lebih giat untuk menghadapi Kejurprov dan Porprov tahun 2022. Peraih perunggu kelas 54 kg putra,
Andika Saputra juga merasa bangga bisa meraih medali perunggu. Fasilitas-fasilitas yang kurang memungkinkan kayak ini. Jadi harapannya semoga aja pemerintah bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang baik lagi buat atlet balangan. Beda lagi dengan peraih perunggu kelas 54 kg putri, Risna mengaku dirinya merasa tidak puas dengan hasil yang didapat. Awalnya sudah sangat baik, tapi ternyata karena kondisi kada memungkinkan, ya sudahlah. Harapannya sih ya semoga bisa menjaga kesehatan lagi di kedepannya untuk jurprop sama porprop, terus juga latihan fisiknya bisa ditingkatkan lagi. Satu-satunya atlet tinju putri balangan ini berharap kedepannya bisa lebih menjaga kondisi kesehatan lagi untuk mengikuti ke jurprop dan porprov. Selama ini atlet tinju balangan berlatih di halaman Koramil, Kecamatan Halong. Tak heran untuk saat ini semua atlet tinju balangan berasal dari Kecamatan Halong. Edi Asna Haryadi dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Tim Poli Pasir Putra Kabupaten Balangan yang diwakili pasangan Haryadi dan Putra Wahyu Nur Septiandrian pastikan tambahan 1 perunggu pada Popda Provinsi Kalsel di lapangan voli Pasir Gatot Subroto, Banjarmasin, Jumat 16 Juli 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita pada Batarbangan edisi spesial Popda Provinsi Kalsel kali ini. Saya, Deslia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Sampai bertemu di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim voli pasir putra Kabupaten Balangan yang diwakili pasangan Haryadi dan Putra Wahyu Nur Septi Andrian pastikan tambahan 1 perunggu pada Popda Provinsi Kalimantan Selatan di lapangan voli pasir Gatot Subroto, Banjarmasin, Jumat 16 Juli 2021. Kepastian ini didapat setelah pada partai semifinal kalah dari Kabupaten Banjar 02 pada set pertama 17-21, pada set kedua 14-21, dan pertandingan perebutan medali perunggu urung dilaksanakan karena atlet dari Kabupaten HSS yang akan menjadi lawan mengalami cedera saat bertanding di semifinal melawan Kabupaten Tanah Laut. Usai laga salah satu atlet voli pasir, Haryadi mengaku kecewa atas hasil yang didapat karena target pribadinya adalah masuk final. Alhamdulillah dulu masuk final tuh senang banget dulu Pak ya. Semifinal. Targetnya tuh final aja Bang. Besar ya Bang? Iya. Final lah. Iya. Karena kedepannya ya Pak? Latihan giat lagi Pak. Sementara itu pelatih tim voli pasir Kabupaten Balangan Fatur Rahman mengatakan pada awalnya target yang ditetapkan adalah 4 besar karena untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan bukan tim unggulan. Alhamdulillah untuk Balangan kita target tercapai. Okay. Perasaannya nggak Pak? Alhamdulillah kami senang seperti itu kan. Cuman ya masih harapannya sih bisa juara gitu. Fatur Rahman berharap kedepannya ada perhatian dari pemangku kebijakan terkait soal fasilitas yakni lapangan voli pasir. Selama ini atlet voli pasir Kabupaten Balangan berlatih fisik di Paringin dan berlatih teknis di Kabupaten Tabalong yang memiliki lapangan voli pasir. Edi Asna Haryadi dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.